The Collector berkisah tentang seorang tukang kayu yang bekerja di rumah keluarga kaya raya, dan dia bernama Arkin. Ternyata Arkin bukanlah seorang tukang kayu biasa. Hidupnya yang bermasalah menjadikannya memiliki profesi lain, yaitu pencuri. Suatu malam, Arkin memiliki rencana untuk mencuri di rumah kaya raya tersebut. Namun sosok psikopat bertopeng telah sampai di sana lebih dulu dan memenjarakan keluarga tersebut, lalu menyiksa mereka, juga melapisi rumah besar itu dengan jebakan-jebakan maut yang sangat-sangat mengerikan. Dan selamat datang di channel JM27. Pada awal cerita, terlihat sepasang kekasih peot yang baru saja sampai ke rumah. Ketika sang istri masuk ke dalam kamar, ia terkejut melihat sebuah kotak aneh lalu memanggil suaminya. Saat dibuka, tiba-tiba Card for the collection. beberapa saat kemudian, terlihat banyak sekali orang-orang yang sedang membersihkan rumah berwarna putih yang sangat besar. Di sisi lain, terlihat seorang pria yang sedang memperbaiki jendela di rumah tersebut, dan itu adalah Arkin. Di sini Arkin dihampiri pemilik rumah, yaitu Mikkel. Mikkel meminta Arkin untuk segera memperbaiki jendela di lantai atas lagi. Ketika Arkin sedang menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba datanglah seorang anak perempuan yang bernama Hana. Di sini Hana mengajak Arkin untuk bermain dengannya, lalu membawa Arkin pergi ke kamarnya. A tea party, Mr. Arkin. Sure. We've been caves, not rooms. Whoa. Is that right? Saat bersamaan, ayah Hana datang dan mengira Arkin berbuat jahat kepada Hana. Arkin yang takut dirinya difitnah pun meminta izin untuk segera pergi. Ketika akan pergi, Arkin memberitahu majikannya kalau ia memiliki anak perempuan yang seumuran dengan Hana. Hal itulah yang membuatnya ingin bermain dengan Hana. Is everything alright in here? Yeah, about her age. And Saat akan pulang, Arkin yang sedang nyantui didatangi seorang wanita glowing yang bernama Jill. Jill adalah anak tertua pemilik rumah putih. Di sini Jill sekedar berkenalan dengan Arkin, kemudian pergi. Arkin, right? My grandmother's name. She was the later Arkin. Tak lama kemudian, datanglah pemilik rumah tersebut dan memberikan Arkin ongkos kerjanya. Di sini majikan Arkin memberitahu Arkin kalau ia dan keluarganya akan berlibur hingga beberapa minggu ke depan, kemudian pergi. Thank you. Anyway, see you. Malam pun polote, Arkin yang sudah merindukan anaknya yang bernama Cindy segera menemuinya dengan membawakan ia sebuah boneka beruang. Saat sedang asik bercerita dengan anaknya, datanglah istrinya untuk menagih janji Arkin. Di sini Arkin memberikan uang hasil kerjanya, namun hal itu tidak membuat istrinya tenang karena uang yang Arkin berikan tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang mereka. Istrinya pun memberitahu Arkin kalau rentenir hanya memberikan waktu sampai tengah malam saja untuk melunasi hutang-hutangnya. Kalau tidak, maka nyawa anak dan juga istrinya akan terancam. Mendengar itu, Arkin yang tidak ingin kehilangan orang tercintanya pun berjanji kepada sang istri kalau sebelum tengah malam ia akan mendapatkan uang untuk melunasi hutang-hutang mereka. Just the people I wanted. Look, I'm gonna get you the money. Give me until midnight, alright? Tak lama kemudian, Arkin menelpon sirkelnya dan memberitahu kalau malam ini ia akan mencuri di salah satu rumah kaya raya. Setelah itu, Arkin pun pergi menemui sirkelnya. Setibanya di sana, Arkin masuk ke sebuah mobil. Di sini Arkin memberitahu bosnya kalau rumah kaya yang ia pantau sejak lama, akhirnya ia berhasil mengetahui di mana posisi brankas tersebut. Mendengar itu, bosnya sangat-sangat bahagia dan Arkin pun segera beraksi. Sesampainya di sana, Arkin mulai masuk ke dalam rumah dengan perlahan. Ketika akan membobol brankas tersebut, Arkin mendengar suara langkah kaki dari seseorang. Tak ingin dirinya ditangkap, Arkin segera pergi dari sana.
Di sini Arkin yang ingin segera keluar kaget karena pintu masuk telah dikunci. Saat akan mencari jalan lain, Arkin mendengar suara-suara aneh dari ruangan bawah tanah. Ketika melihat jam, waktu menunjukkan tepat pukul 11 malam. Arkin yang teringat dengan janjinya kepada sang istri, mau tidak mau harus mencuri isi berangkas di rumah tersebut. Saat akan membobol berangkasnya, lagi-lagi cobaan dari sutradara, yang mana Arkin sangat-sangat terkejut melihat majikannya yang sudah berlumuran darah. Lalu, yang terjadi... Hal itu membuat Arkin sangat ketakutan. Ketika Arkin mencoba keluar dari jendela, sayangnya jebakan-jebakan maut dari sang psikopat bertopeng ada di mana-mana. Tak ingin mati dibantai sang psikopat, Arkin terus berusaha mencari jalan keluar. Dengan sangat berhati-hati, Arkin berhasil melewati jebakan-jebakan maut sang psikopat bertopeng. Hampir saja keberadaannya diketahui sang psikopat. Arkin segera masuk ke sebuah ruangan. Di sini ia bertemu dengan pemilik rumah yang sudah disiksa dengan keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Di sini Arkin mencoba menenangkan majikannya dan memberitahu bahwa dia tidak terlibat dengan semua ini. Lalu menanyakan di mana keberadaan Jill dan Hana. Majikannya pun memberitahu kalau psikopat Dajjal ini datang ketika Jill belum pulang ke rumah dan Hana entah berada di mana. Mendengar itu, Arkin berjanji akan menemukan mereka semua dan membawa mereka semua keluar dari rumah tersebut. Kemudian Mikkel sang majikan memberitahu Arkin kode berangkasnya karena di sana ada sebuah pistol, di mana peluru pistol tersebut ia simpan di rak baju-bajunya yang ada di kamar. Tanpa berlama-lama, Arkin pun segera pergi ke berangkas. Setelah itu, Arkin menemukan istrinya Mikkel yaitu Victoria. Di sini Victoria memberitahu Arkin kalau Hana juga berada di rumah ini. Tolong selamatkan dia. Mendengar itu, Arkin meminta Victoria untuk berteriak sekuat-kuatnya agar mengalihkan perhatian sang psikopat supaya Arkin bisa pergi menemukan Hana dan segera kembali. Tanpa berlama-lama Victoria berteriak dan Arkin pun mulai beraksi. So I can get up there. It's okay. Setelah tidak menemukan keberadaan Hana, Arkin segera mengambil pistol di dalam berangkas. Di sini Arkin menemukan sebuah batu yang sangat berharga, juga pistol yang tadi Mikkel katakan. Di sisi lain terlihat Mikkel yang sedang dibantai psikopat Dajjal Jahanam. Kembali ke Arkin. Setelah mendapatkan pistol dan juga batu permata, Arkin mencari peluru pistol, sayangnya tidak ia temukan. Lalu terdengar suara dari balik pintu. Ketika dicek, tiba-tiba ternyata itu adalah bapak-bapak Gemo yang kita lihat di awal scene tadi. Di sini ia memberitahu namanya yaitu Larry. Juga memberitahu Arkin kalau psikopat bertopeng ini suka mengoleksi orang-orang yang ia temukan. Ketika ia tidak suka, maka ia akan membunuh orang tersebut. Ketika ditanya mengapa Larry ada di sini, ia pun mengatakan bahwa dirinya adalah umpan. Jadi guys, bisa dibilang Arkin juga adalah umpan. Dimana bos Arkin tadi meminta Arkin untuk masuk ke rumah tersebut. Ketika Arkin masuk, maka ia tidak bisa keluar dan akan dibantai sang psikopat bertopeng. Ketika Arkin kembali ke ruangan bawah tanah, Arkin melihat Mikkel yang sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tak ingin Victoria bernasib sama, Arkin segera menyelamatkannya. Di sini Arkin meminta Victoria untuk tetap melihat ke punggungnya dan jangan pernah melihat ke samping atau ke belakang. Lalu yang terjadi, oh my god! Naas sekali Victoria Bohai terpaksa dicucuk sang psikopat bertopeng. Tak ingin bernasib sama,
Arkin segera melarikan diri. Sementara itu sang psikopat yang belum puas menyiksa Victoria tanpa kasihan mulai menjahit mulut Victoria hidup-hidup. Di waktu yang tidak tepat, Jill datang dengan sang pujaan hati. Arkin yang tidak ingin Jill masuk ke dalam mencoba berteriak. Sayangnya Jill yang sudah birahi level maksimal tidak mendengar suara Arkin dan segera masuk ke dalam. Psikopat bertopeng yang sudah mengetahui keberadaan Jill pun membukakan pintu dan bersembunyi di dekat meja. Di sini sang psikopat menyaksikan adegan baku pompong Jill dengan kekasihnya. Saat baru akan mencongkel celengan Jill, Jill melihat sang psikopat dan yang terjadi. Naas sekali, Aja pun langsung datang di depan mata. Di sini sang psikopat menangkap Jill. Sementara itu, Arkin berhasil membobol jendela yang ada di sana. Kemudian Arkin membunyikan alarm agar mengalihkan sang psikopat. Ketika berhasil, Arkin segera turun ke tangga untuk menyelamatkan Jill birahi. Saat sudah melepaskan Jill, Jill yang tidak percaya kepada Arkin menjauh. Lalu tiba-tiba malang sekali, Jill yang belum sempat bertobat malah menyusul sang kekasih ke alam barja. Arkin yang tidak ingin bernasib sama segera pergi dari sana. Ketika berhasil keluar, Arkin melihat Hana yang masih berada di rumah tersebut. Tak tega meninggalkan Hana di bantai, Arkin terpaksa kembali masuk untuk menyelamatkan Hana. Sangat polote. Tepat pada waktunya, ketika Hana akan dibantai, Arkin berhasil menyelamatkannya. Hal ini tentu saja membuat sang psikopat sangat-sangat hipertensi dan langsung mengejar mereka. Get out of the way, okay? Come on, Arkin yang tidak mempunyai skill secepat kilat akhirnya ditangkap psikopat Dakjal. Di sini terjadilah adu mekanik antara Arkin dan sang psikopat. Ketika tersadar, Arkin sudah diikat di sebuah tiang dan disiksa. Saat bersamaan datanglah seorang sampo yang tanpa sengaja melihat ke dalam rumah yang sudah ada jenazah pacar Jill. Lalu keluarlah sang psikopat dan yang terjadi. Lagi-lagi Sambo bernasib sial. Di saat itu juga Arkin berhasil melepaskan dirinya. Kemudian segera membawa Hana pergi dari sana. Di sini terjadilah adegan-adegan yang sangat-sangat membuat adrenalin kalian pun ikut polote. Akhirnya sang psikopat malah terkena jebakan mautnya sendiri. Dengan sisa tenaga yang Arkin punya, Arkin berusaha pergi dari sana dan akhirnya bertemu dengan Circle Sambo. Hana pun dibawa dengan mobil yang lainnya, sementara Arkin dibawa dengan mobil ambulans. Saat dalam perjalanan menuju rumah sakit, Arkin meminta petugas yang ada di sana untuk menghubungi istrinya. Lalu tiba-tiba I need to call my wife. What's going on? oh my god, apakah Arkin akan dikirimkan ke alam barja? Dan film pun tamat. Adegan-adegan film The Collector membuat adrenalin polote. Sekian dari film tersebut. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you guys.